Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan topik bentuk kerjasama dalam bisnis internasional dan negara. Pertama, kita akan mempelajari yaitu pengertian dan macam-macam kerjasama. Pertama, pengertian kerjasama internasional, yaitu terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Adapun macam-macam kerjasama. Yang pertama ada bilateral, yang dimana adalah kerjasama antara dua negara. Kedua, adanya kerjasama multilateral, yang dimana kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara atau melibatkan banyak negara. Yang ketiga adalah kerjasama regional, yang dimana kerjasama yang melibatkan banyak negara dalam satu kawasan tertentu dan berdekatan. Yang terakhir ada kerjasama internasional, yang dimana kerjasama yang melibatkan banyak negara yang tidak dibatasi oleh kawasan. Adapun tujuan kerjasama dalam bidang politik, yang pertama, mempertahankan kemerdekaan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk wilayah negara ASEAN sendiri, dia ada Myanmar, Thailand, Kambodia, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Mengapa dikatakan ini kerjasama regional? Karena dia hanya untuk kawasan negara ASEAN saja. Di luar ASEAN tidak mungkin masuk pada kerjasama ASEAN. Adapun lembaga-lembaga kerjasama, yang pertama regional, di mana antara beberapa negara yang kawasannya berdekatan. Sedangkan internasional, kerjasama Indonesia dengan banyak negara yang kawasannya tidak dibatasi. Contohnya, kalau untuk regional itu seperti ASEAN atau Association Southeast of Asia atau Persatuan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Sedangkan internasional seperti PBB. Selanjutnya, prinsip kerjasama bidang politik. Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memiliki pada kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Sedangkan aktif, prinsip yang kedua adalah aktif, yang dimana Indonesia tidak tinggal diam saja, namun aktif berperan dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Nah, begitu juga sepertinya contoh wilayah negara anggota APEC. Nah, di anggota APEC ini tidak hanya ASEAN saja, tetapi seluruh benua Asia seperti Malaysia, Korea, Jepang masuk di dalamnya. Hai, perkenalkan nama saya Andrian, NPM 2115310201, Prodi Manajemen, Fakultas Social Science. Oke, dan saya akan melanjutkan lembaga-lembaga kerjasama bisnis internasional kerjasama Indonesia dengan banyak negara yang kawasannya tidak batasi. PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nations, dan International Monetary Foundation, Dana Moneter Internasional atau IMF, United Nations Development Programs, Badan Program Pembangunan atau UNDP, Food and Agriculture Organization, Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional atau FAO. Negara anggota PBB. Lembaga-lembaga kerjasama bisnis internasional hampir setiap negara di dunia atau Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, Organization Economic Cooperation and Development atau OECD, Consultative Group on Indonesia atau CGA. Negara anggota OPEC. Peranan Indonesia dalam kerjasama antar negara dalam bidang politik, pemrakarsa dan penyelenggaraan KAA, pendidikan gerakan non-blok anggota PBB dan OKI, pendiri ASEAN dan peran Indonesia. Tujuan kerjasama antar negara bidang ekonomi, memperluas daerah pemasaran, mendorong produktivitas produksi dalam negeri, mencukupi kebutuhan dalam negeri,
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membebaskan negara dari keterbengkalaian ekonomi, mendukung terciptanya ketertiban dan perdamaian. Perkenalkan, nama saya Dion Hanita Damani, NPM 2115310370. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan satu kelompok saya, perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional ada faktor pendukung, yaitu perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan nasional, dan alat cara pembayaran, emas batangan, cek, surat berharga. Dampak perdagangan internasional. Dampak perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, devisa negara, kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik, produktivitas perusahaan meningkat, investasi. Dampak negatif, masyarakat menjadi lebih konsumtif, persaingan antar negara maju dan berkembang menjadi tidak seimbang, ketergantungan pada negara maju menjadi tinggi, dan seterusnya. Alat pembayaran antar negara. Pengertian devisa atau valuta asing, alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Sumber penerimaan devisa terbagi menjadi 5, yakni 1. Ekspor barang dan jasa, 2. Pariwisata, 3. Investasi luar negeri, 4. Pinjaman dari luar negeri, 5. Hadiah atau hibah. Penggunaan devisa pun terbagi menjadi 4. Yang pertama, membayar impor barang dan jasa, 2. Membayar hutang dan cicilan luar negeri, 3. Membayar keuntungan atau modal asing yang ditanam ke negeri kita, 4. Membiayai kegiatan warga negara di luar negeri. Hambatan perdagangan internasional. Kesulitan komunikasi antar pelaku perdagangan karena bahasa. Kesulitan melakukan transaksi karena beda mata uang menyebabkan butuh waktu yang lama. Pertentangan atau sengketa politik dan militer antar negara. Perbedaan mata uang, kebijakan lembaga ekonomi internasional yang mementingkan negara anggotanya. Selanjutnya, kebijakan yang menghambat perdagangan internasional. Terbagi menjadi tarif biaya masuk, dumping, larangan ekspor dan impor, kuota impor, premi, devaluasi, subsidi. Peran Indonesia dalam kerjasama antar negara bidang sosial budaya. Peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Aktif dalam pertukaran pelajar. Peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Memberikan bantuan kemanusiaan. Kontribusi kerjasama antar negara terhadap bangsa Indonesia. Kontribusi kerjasama bidang politik. A. Upaya diplomasi. B. Upaya perlawanan fisik. Kontribusi kerjasama bidang ekonomi. A. Dampak positif. A. Dampak positif menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produksi dalam negeri, mengurangi hambatan perdagangan internasional, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. B. Dampak negatif, kalah bersaing dengan produk luar negeri, masuknya WNA lebih banyak, ketergantungan dengan LN, intervensi LN terhadap Indonesia. Yang terakhir, kontribusi kerjasama antar negara terhadap bangsa Indonesia. Kontribusi kerjasama bidang sosial budaya. A. Diakuinya warisan budaya Indonesia oleh dunia internasional. B. Peningkatan kegiatan wisata di Indonesia. C. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.